Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 111. Insyaallah kalau waktunya cukup sampai ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Bersama. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Tidak ada tasydid pada ianya, ni jadi tekan. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Falahu ajruhu inda rabbih. Jadi punya lebih dipanjangkan sedikit. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Waqalu, dan mereka berkata, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa katanya? La yadkhulul jannata illa man kana hudan. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi. Kata orang Yahudi. Jadi kayaknya surga miliknya. Nah, orang Nasrani juga bilang begitu, aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Nasrani. Kata orang Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan orang Yahudi dan orang Nasrani ini terkecoh dengan angan-angannya. Sehingga seolah-olah kata Yahudi, cuma kelompok aku yang masuk surga, kamu tidak. Kata Nasrani, cuma kelompok aku yang bisa masuk surga, yang lain tidak. Yang Yahudi neraka, yang Islam neraka. Nah, kata Yahudi juga begitu. Nasrani neraka, Islam neraka, kecuali yang beragama Yahudi. Kata orang Yahudi. Kata Allah, itu cuma angan-angan mereka. Mereka sudah tertipu dengan angan-angannya. Nah, bahkan yang senada Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini putra-putra Allah. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Kata siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Lalu pernyataan mereka ini didustakan oleh Allah. Enggak benar itu mereka mengatakan seperti itu. Bahkan nanti mereka akan diazab oleh mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi apa yang dikatakan mereka tidak akan pernah terjadi. Itu hanya angan-angan belaka. Sama dengan pengakuan mereka. Di dalam Al-Baqarah ayat 80 dulu mereka mengatakan begini, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami paling kalau masuk neraka sebentar saja, kata mereka. Nanti langsung kita pindah ke surga, kata mereka. Nah, itulah pengakuan mereka yang tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa argumentasi. Sehingga Allah katakan, "Qul," katakan Muhammad, "Hatu burhanakum." Ayo tunjukkan, tampilkan, perlihatkan argumentasimu, perlihatkan hujjahmu, perlihatkan dalilmu, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar.
pernyataanmu tadi, tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Kata Nasrani, tidak akan ada orang yang akan masuk surga kecuali orang yang beragama Nasrani. Coba tampilkan dalilmu, tampilkan hujjahmu. Ternyata mereka tidak mampu untuk menampilkan hujjah, tidak mampu untuk membenarkan dalil dan argumentasi. Lalu bala, kata Allah, tidak demikian, tidak seperti yang kalian katakan itu. Kata Allah, man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya karena Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Allah di sini menggunakan wajah, muka. Wajhun itu muka. Karena orang biasanya dikenal, dilihat mukanya. Jadi muka ini sudah mewakili seluruhnya. Bukan tangannya, bukan kakinya, mukanya. Kita lihat itu Pak Wahyu, itu Pak Purwo. Biasanya lihat mukanya. Kalau cuma disuruh lihat tangannya, susah membedakan. Kita bisa membedakan kalau lihat mukanya. Makanya Allah menggunakan wajah. Nah, jadi barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya karena Allah, wa huwa muhsinun, dan dia itu berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah artinya ikhlas. Kalau beramal atau berbuat ikhlas karena Allah. Wa huwa muhsinun, dia berbuat baik. Berbuat baik maksudnya mengikuti sunnah Rasul, hidup pada masa Nabi Muhammad, ikut syariatnya Nabi Muhammad. Ayat ini menunjukkan bahwa syarat diterimanya amal itu hanya ada dua. Satu, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Betul-betul sepenuhnya karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, cocok dengan aturan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Berbeda dengan Nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk umat-umat tertentu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup masa Nabi Muhammad harus ikut syariatnya Nabi Muhammad. Hilang salah satunya, amalnya tidak diterima. Ikhlas umpamanya, ada seorang pendeta ikhlas, dia beramal tapi enggak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ya enggak diterima. Jadi kata Rasulullah, man amil amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak terdapat pada perintah kami, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, itu tertolak. Atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, itu juga tertolak. Jadi dua-duanya mesti ada ikhlas dan sesuai dengan syariat Rasulullah. Kemudian
Ada ayat yang senada, insyaallah surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya mansura. Jadi amal nanti akan ditampilkan. Kalau tidak ada ikhlas, tidak sesuai dengan syariat, nanti seperti debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya apa-apa. Mendingan abu gosok bisa nyuci piring. Nah, jadi amal yang tidak ada ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, seperti debu yang berterbangan. Nah, di dalam ayat lain Allah katakan, walladzina kafaru amalum kasarabin biqi'atin. Orang-orang kafir yang beramal laksana fata morgana, kayak bayangan yang ada di tempat yang datar. Yahsabu dzam'anu ma'a, yang dikiranya air oleh orang yang haus. Hatta idza ja'u lam yajidu syai'a, didatangi, dikejar-kejar, yang diduga air itu ternyata enggak ada apa-apa. Dikiranya dia beramal akan dapat pahala, nyatanya tidak dapat apa-apa karena syaratnya tidak terpenuhi. Ikhlas tidak ada, itu pun tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Juga di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah katakan, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Nanti ada orang muka-muka yang tunduk terhina. Amilatun nasibah, dia sudah beramal capek, lelah, sudah beramal, sudah bekerja, tapi tasla naron hamiyah, masih dimasukkan dalam neraka yang panas juga. Sudah bekerja, sudah beramal, tapi dimasukkan dalam neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Hanya kenapa tadi? Tidak ada ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ikhlasnya tidak ada, itu pun tertolak karena adanya riya, ingin dilihat orang, sum'ah, hanya ingin didengar orang. Nah, ini di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Ternyata Allah lebih hebat. Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau menegakkan salat malas-malesan. Sudah malas-malesan, yura'unan nasa, riya kepada manusia. Hanya supaya ingin dilihat orang, biar dikatakan orang rajin. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Hanya ingat Allah sedikit. Yang dominan hanya riyahnya saja. Yang senada juga Allah katakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka kecelakaan atau neraka wail bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat, mungkin sebelum sholat dia tidak memperhatikan aturan-aturan sholat. Syarat-syaratnya tidak diperhatikan, wuduknya tidak diperhatikan, najisnya tidak diperhatikan. Ada sesudah salat
nilai-nilai salatnya tidak diperhatikan. Yang kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada. Salat itu mestinya mampu menghasilkan orang-orang yang mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Wah, ini kemungkaran terus dikerjakan. Nah, itu lalai dari nilainya. Makanya Allah tidak katakan fi sholatihim, di dalam sholat, tidak, tapi an sholatihim. Nah, kalau fi sholatihim mungkin lupa-lupa sedikit memang sifat manusia di dalam sholat. Insya Allah masa diampuni oleh Allah. Yang penting sudah ada usaha untuk khusyuk, untuk tertib. Syarat rukunya terpenuhi, nilai-nilainya sudah sholat kita perjuangkan. Ternyata di dalam sholatnya masih ingat makanan yang di rumah, masih ingat anak. Ya, kita yang penting sudah usaha. Tetapi bahaya kalau kita, Allah katakan neraka wil bagi orang yang lalai fi sholatihim, dalam sholatnya berat. Makanya Allah tidak katakan fi sholatihim di sini, an sholatihim. Nah, jadi beda ya. Kalau yang fi itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang beruntung yang khusyuk di dalam sholatnya, pakai fi. Nah, ini enggak pakai fi. An sholatihim, lalai dari sholatnya. Di luar sholat, nilai sholatnya tidak ada. Sholatnya tidak membuahkan halakul karimah, diancam oleh Allah. Bukan fi sholatihim, an sholatihim. Terus yurauna, sudah lalai, riak lagi. Ini ditolak oleh Allah karena riya. Wa yamna'unal ma'un, mencegah orang yang akan memberi hal-hal yang sepele. Jadi al-ma'un itu barang-barang yang sepele. Orang ini mau pinjam ember aja nggak boleh, meminjam sapu, mau nyapu kan sepele. Itu pun ngapain pinjam sapu, harganya kan murah, masa sapu saja nggak punya. Nah, ini bahaya. Al-ma'ani hal sepele, cuman mau pinjam sapu, mau pinjam serok saja nggak boleh. Jangankan ngasih, pinjem nggak boleh. Ini keterlaluan ini orang ini. Nah, jadi hati-hati, maknanya kita ini tidak boleh ria. Senang juga kalau memberikan manfaat bagi orang lain. Jangankan hal yang sepele, yang punya nilai pun kalau kita bisa memberi begitu. Jangankan yang sepele, kita kasih kalau perlu. Yang lebih tinggi nilainya pun kita kasih kalau kita mampu. Ya Allah. Lalu ada yang senada juga, faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, beramal sholih. Takut neraka, beramal sholih. Ingin berjumpa dengan Tuhan, beramal sholih. Tapi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan ada syirik dalam ibadah. Jadi syirik ini ada syirik akidah, berarti nyembah selain Allah. Syirik dalam ibadah apa? Riya. Jadi satu karena Allah, yang kedua karena manusia. Salat karena Allah dan karena manusia. Itu namanya syirik dalam ibadah. Kita datang ke masjid karena Allah, yang pertama, yang kedua karena manusia. Itu namanya syirik dalam ibadah. Jadi kita mesti latihan. Kalau di rumah kita mau berangkat masjid, ini mau pakai baju ini terbersit, tujuannya supaya orang memuji, ganti tuh pakaian tuh, baca Al-Quran panjang-panjang jadi imam supaya orang memuji kita. Ganti yang pendek,
maksudnya untuk menghilangkan riya. Nah, jadi ikhlas masih diperjuangkan. Ikhlas dan riya itu tipis, seperti semut hitam ada di lantai hitam dalam kegelapan malam. Hati-hati, semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Hati-hati. Tuh ikhlas dan riya itu. Kita mesti berjuang. Nah, itu tadi. Pak Hamid jadi imam, tadinya mau baca Al-Baqarah, kok terbersih di hatinya. Ganti dengan yang pendek, Al-Falaq, Al-Kautsar, untuk menghilangkan riya. Nah, jadi mesti ada perjuangan untuk menghilangkan riya. Mesti ada perjuangan untuk ikhlas setiap saat, karena ada malaikat, tapi juga ada setan. Setan ini berjuang terus-terusan, tidak pernah berhenti. Setan selalu membisikkan kejahatan. Kalau ada orang yang mau sedekah, ngapain kamu sedekah? Nanti miskin loh kamu, kata setan. Tapi malaikat lain, ayo sedekah. Kalau kamu sedekah, nanti dosamu akan diampuni. Jadi gitu. Sasarannya sama-sama sedekah, tapi bisikannya, ajakannya berbeda. Itu setan dan malaikat sama-sama membisikkan kepada manusia. Nah, ayat yang tadi man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun itu menunjukkan ikhlas dan sesuai dengan syariat Rasulullah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi orang yang seperti itu tidak akan pernah ada ketakutan menghadapi kematian. Ada jaminan pahala dari Allah. Ada jaminan surga dari Allah, karena kita sudah berjuang. Tidak akan bersedih hati meninggalkan keluarga. Biarkan saja, ada anak, ada istri, ada suami. Itu urusan Allah. Allah yang akan menjaga. Jadi orang yang beriman itu ikhlas dalam amalnya, kemudian sesuai dengan ketentuan Rasulullah, dia akan tenang menghadapi kematian. Karena yang urus siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga, di akhirat ada jaminan pahala, ada jaminan kebahagiaan dan ketenangan. Di dunia pun yang kita tinggal dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal. Wa qalatil yahudu ala syai' wa qalatil nasara ala syai'. Kata orang Nasrani, kata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak punya pegangan apa-apa. Kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi itu enggak punya pegangan apa-apa. Kata orang Nasrani. Jadi masing-masing mengklaim dirinya yang punya pegangan. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Orang Yahudi membaca Taurat, nabinya Nabi Musa. Orang Nasrani membaca Injil, nabinya Nabi Isa. Tapi masing-masing saling menuduh, tidak punya pegangan. Artinya mereka antara Yahudi dan Nasrani ada konflik, ada permusuhan. Jadi ada sikap saling nantang, atau ada sikap masing-masing sikap oposisi, sehingga saling menuduh kedua-duanya tidak punya pegangan. Tuh. Jadi saling
menyatakan kamu yang jelek, aku yang bagus, begitu. Ternyata di kalangan umat Islam juga terjadi mengklaim orang yang paling suci. Kamu ahli bid'ah, kamu neraka, aku penghuni surga. Nah, kadang-kadang ada seperti itu. Mengaku paling bersih sendiri, yang lain calon neraka, dirinya calon surga. Mestinya tidak seperti itu. Nah, kalau terjadi perbedaan-perbedaan, itu mungkin ada perbedaan di dalam memahami. Yang penting semuanya punya landasan, punya argumentasi. Akidah kita, akidah tauhid, tuntunan panutan kita Rasulullah, mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Beda memahami, tidak masalah. Lana amaluna, bagi kami amal kami